Yang tadi kan 26 proyek ya, Ya. itu nilai totalnya 345 triliun. Nah, itu terdiri dari pembangunan jalan, ada 4 proyek, kemudian bendungan dan irigasi ada 10 proyek, kemudian pembangunan kawasan ada 3 proyek, untuk kereta 1 proyek, kemudian untuk energi itu ada 2 proyek, kemudian pelabuhan 3 proyek, bandara 2 proyek, dan perumahan 1 proyek. Jadi itu yang harus dituntaskan di tahun 2022. Berarti sudah ada dan kalau sekarang stepnya sudah sampai mana, Pak? Stepnya untuk tahun 2022 itu ada yang sudah selesai, kemudian juga ada yang menyangkut pelaksanaan sampai estimasi penyelesaian di kuartal 4 2022, termasuk jalan tol Sigi Banda Aceh itu di tahun kuartal 4 2022, kemudian juga jalan tol Cibitung Cilincing, kemudian jalan tol Bekasi Cawang Kampung Melayu, Mhm. kemudian di Jalan Tol Pasuruan Probolinggo. Kemudian untuk kuartal ketiga di 2022 itu kereta api tebing tinggi Kuala Tanjung. Ya. Kemudian di kuartal 2 itu pembangunan rumah susun dan proyek tangguh LNG Train 3 itu di kuartal 4 2022. Mmm, Jadi itu yang nanti akan segera dituntaskan karena yang lain kan sudah selesai. Mungkin itu, Mbak. oke terkait pendanaan Pak, sedikit lagi, untuk sisa proyek di 2022 ini seperti apa nih, Pak? Nah, di eh, sisa proyek itu ada yang bersifat penugasan kepada BUMN, kemudian juga ada yang dari APBN, terutama pembangunan kereta api tebing tinggi Kuala Tanjung, kemudian juga ada yang dari KPBU, itu untuk Jalan Tol Cibitung Cilincing, Bekasi Cawang, kemudian untuk proyek tangguh itu dari swasta. Kemudian untuk yang APBN, pembangunan rumah susun itu sebagian sudah dilakukan itu melalui APBN. Oke, baik, saya mau ke Pak Nawir. Pak Nawir, di tengah kondisi saat ini ya, mungkin, kondisi-kondisi yang tidak terduga di berbagai asumsi, kemarin baru naik BBM, kemudian, goncangan dari, global juga begitu ya. Ada sisi lain di mana pemerintah menggenjot lagi untuk, PSN di kondisi yang saat ini. Bagaimana Anda melihatnya dari sisi langkah keputusan atau langkah pemerintah sendiri, Pak Nawir? Baik, terima kasih. Selamat sore, Mbak. Eee, yang pertama saya kira itu sesuatu yang bagus saja ya, eee, upaya untuk merampungkan program pada akhir masa jabatan adalah sesuatu yang harus kita apresiasi. Hanya saja memang, dengan gelombang masalah, yang kita hadapi baik domestik maupun yang dampak internasional, barangkali, pertimbangan-pertimbangan lain perlu kita kedepankan juga, tidak sekedar melihat, tidak sekedar melakukan semuanya dengan target-target seperti yang disampaikan oleh Pak Sumadi tadi. Mmm, Kita menghadapi suatu situasi di mana misalnya, tahun depan itu, defisit harus di bawah 3%, kemudian sementara undang-undang apa, Bank Indonesia tidak lagi diperkenankan untuk membeli di pasar sekunder sehingga memang, sumber-sumber APBN menjadi sangat terbatas, dan itu mendorong harusnya menjadi pertimbangan besar untuk, eee, apa namanya, membangun prioritisasi sedemikian rupa sehingga, persoalan-persoalan yang sangat urgent harus segera diselesaikan. Misalnya, untuk bicara tentang misalnya bagaimana kita bisa sustain dengan pertumbuhan positif atau bahkan menyentuh pertumbuhan 5% tahun ini dan tahun depan misalnya ya. Saya khawatir misalnya dengan harga-harga yang melambung, taruh contoh misalnya, sektor pertanian ya, karena kita juga sedang menghadapi potensi krisis pangan. Sebagai catatan misalnya di global sekarang udah 30 sekian negara yang menutup perdagangan pangannya dan itu suatu tanda yang sangat keras bahwa ada potensi krisis pangan global yang akan berdampak ke kita. ya, ya. Tapi dalam negeri di beberapa daerah itu misalnya teriak kuota kuota pupuk hanya terutama yang bersubsidi misalnya itu hanya
30% dari situasi normal dan ini akan menjadi ancaman produksi. Oke. Tidak hanya di sektor pangannya tapi juga komoditas-komoditas pertanian yang berbasis ekspor, berorientasi ekspor. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ini ada persoalan lain yang sangat-sangat urgent dalam jangka pendek yang memerlukan pertimbangan prioritas penting. Kalau kita tidak ingin momentum pertumbuhan pemulihan yang sudah mulai berjalan ini kemudian setback Baik. karena kita barangkali melakukan prioritas-prioritas yang kurang pas gitu. Oke, Pak Nawir, mungkin sedikit bisa ditambahkan, kalau dilihat dari sisi urgensi kan ada yang harus dipertimbangkan. Mungkin kalau dari sisi sektor, apa yang harus dikebut sebenarnya dari PSN ini agar dampak multiplier efeknya cukup besar, cukup berdampak juga ke real begitu, Pak Nawir? Kita harus apresiasi bahwa PSN ini kan sebagian besar infrastruktur ya. Infrastruktur itu pada tenaga kerja, kemudian konstruksi pada umumnya itu merupakan salah satu motor pertumbuhan. Tetapi mungkin yang paling besar kontribusinya dalam komponen pertumbuhan itu dari sisi supply adalah sektor manufactures, pertumbuhan industri pengolahan. Nah, ini memang terkait dengan misalnya salah satunya kawasan ekonomi khusus, tetapi ini tidak langsung ya karena yang kita butuhkan dalam jangka setahun 2 tahun ini adalah tetap sustain dengan tingkat pertumbuhan kisaran 5% itu isemas kalau kita tidak ingin ada goncangan besar sebagai konsekuensi persoalan-persoalan global seperti sekarang. Nah, kalau konstruksi tentu saja merupakan motor pertumbuhan dan lapangan kerja gitu, tetapi tidak cukup. Terbesar kontribusinya dari sisi supply seperti tadi saya sampaikan adalah manufacturers. Manufacturers ada yang berkaitan dengan itu, misalnya industri misalnya hilirisasi ada berkaitan, tapi saya kira perlu ada gerakan yang lebih dari itu untuk mendorong pertumbuhan manufacture. Karena itulah Oke. sampai hari ini kita rely banyak on sektor itu. Oke, Pak Sumedi, dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Nawir ya, mungkin ada arahan langsung dari Presiden atau dari Pak Menteri Soeharto begitu ya, terkait mengenai bagaimana di tahun 2023 PSN apa yang akan dikebut, sektor mana yang akan didahulukan begitu, yang akan diharuskan rampung supaya juga bisa menggerakkan sektor real secara keseluruhan, Pak Sumedi. Ya, terima kasih. Jadi pemerintah memperhitungkan keseimbangan ya pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama pengembangan kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, tapi juga memperhitungkan penyediaan prasarana dasar seperti air minum melalui pembangunan waduk, kemudian listrik, kemudian sanitasi. Tapi juga tidak kalah pentingnya bagaimana mendukung konektivitas, terutama dalam rangka penguatan rantai nilai. Karena tadi Pak Nawir sudah mengingatkan tentang pentingnya perhatian terhadap ketahanan pangan. Nah, di sini peran dari PSN itu juga memfasilitasi bagaimana kaitan antara produksi, pengolahan, eh, transportasi, distribusi sampai logistik sampai kepada pasar. Ya. Jadi peran dari PSN adalah memfasilitasi itu supaya keseimbangan di dalam pembangunan bisa terjadi. Oleh sebab itu dari segi pembiayaan ya, untuk tahun 2022 itu hampir sebagian besar adalah swasta 69%, kemudian BUMN itu 20%, kemudian APBN 7%. Nah, di 2023 itu pemerintah tetap akan mendorong pelaksanaan PSN, terutama 41 proyek dengan total anggaran atau total investasi sekitar 323 triliun. Nah, itu ada keseimbangan di dalam pembangunan infrastruktur, terutama jalan, itu sangat penting, karena tadi menjadi logistik untuk mempermudah distribusi logistik barang. Kemudian bendungan, itu ada 17 proyek yang akan dibangun di 2023, karena kami melihat sendiri bendungan sangat penting untuk memfasilitasi produksi pangan, sekaligus juga untuk penyediaan air baku, Oke. penyediaan listrik, dan juga pengendalian banjir. Selain itu juga pembangunan energi 1 proyek, pelabuhan 6 proyek, bandara 4 proyek, dan untuk pengembangan teknologi 1 proyek. Itu di tahun 2023. Jadi ada 41 proyek. Nah,
Artinya apa? Bahwa pemerintah sangat perhatian untuk menjaga keseimbangan Mhm. antara mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus untuk pemerataan dan Baik. juga penyediaan prasarana dasar yang dibutuhkan oleh rakyat.